sekali hari ini dapat menjumpai adik-adik di rumah melalui sekolah minggu online kelas balita. Adik-adik apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik bersama papa dan mama di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, kakak mau menyapa adik-adik dengan menyanyikan lagu Halo Apa Kabarmu. Adik-adik bisa kan lagu itu? Walaupun kita nggak sama-sama ada di kelas sekolah minggu, tapi kakak juga mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita nyanyi bersama-sama ya. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Satu kali lagi ya. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau bersama-sama berdoa. Adik-adik ikutin kakak ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami mau bernyanyi dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan yang memimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang senang kalau disayang sama papa mama? Kalau disayang ibu guru? Nah, kita juga di sini harus merasa senang karena kita disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik di rumah, sama kakak, sama semua orang yang percaya dengan kasih yang amat besar, kasih yang amat indah, kasih yang tidak ada batasnya. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Amat Indah lah bersama-sama ya, dengan semangat juga. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, oh kasih indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terserong, amat luas takkan teriringi, oh kasih indah. Jadi tadi waktu bernyanyi kasih Yesus tangannya seperti ini. Adik-adik tahu nggak kenapa kita melakukan gerakan itu? Supaya kita tetap ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang besar sekali. Sampai Tuhan Yesus mau mati di salib, tangannya dipaku untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, oh kasih indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terserangi, amat luas takkan terkelilingi, oh kasih indah. Adik-adik pernah dengar kata taat? T-A-A-T, taat.
Taat itu artinya nurut atau patuh. Contohnya, misalnya nih adik-adik lagi asik bermain, terus adik-adik dipanggil sama mama, adik-adik dengar, terus adik-adik jawab, "Iya, Ma." Wah, tandanya adik-adik anak yang taat. Tapi kalau adik-adik tidak menjawab karena lagi asik bermain, udah diem-diem aja. Nah, artinya adik-adik tidak taat. Atau bisa juga contohnya gini, waktu anak-anak kakak masih seumur adik-adik, kakak berpesan sama mereka, kalau kamu habis bermain, mainannya harus dirapikan. Nah, anak-anak kakak selalu berbuat gitu. Selesai bermain, mainannya mereka rapikan. Tandanya mereka itu anak yang taat. Mereka selalu ingat pesan mamanya. Nah, Tuhan itu juga suka sama anak-anak yang taat. Adik-adik tahu kan lagu Taat? T-A-A-T, Taat? Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu itu ya sekarang. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Adik-adik, Tuhan senang dengan anak-anak yang taat. Oh iya, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab yang dibawakan oleh Kak Junre. Kita nyanyikan lagu Aku Siap Mendengar Cerita ya. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Selamat mendengarkan cerita. Adik-adik, selamat datang kembali ya di sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, hari ini tanggal 19 Juli kan? Nah hari ini adik-adik adalah kenaikan kelas. Ya adik-adik, dari kelas balita ke kelas balita. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai cerita hari ini, adik-adik, kakak mau kenalin dulu nih. Tadi yang nyanyi sama kalian itu adalah namanya kakak Gina. Nah sekarang yang cerita hari ini adalah namanya kakak Junre. Diingat ya adik-adik, karena nanti kedepannya kalian akan sering ketemu sama kakak atau kakak-kakak yang lain, supaya kalian gak lupa dengan wajah-wajahnya kakak sekolah minggu ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum mulai cerita hari ini, kita doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini saya boleh naik kelas. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi saya mau dengar cerita dari kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong saya agar saya bisa mendengar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai cerita nih ya, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kalian kalau ke gereja pasti bareng-bareng sama papa mama kan? Sama Cici, sama Koko. Gak pernah sendiri-sendiri kan? Nah, kalian kalau sampai di gereja itu biasanya ngapain? Duduk tenang, main, atau gangguin? Kalau sampai di gereja harus duduk tenang ya adik-adik, supaya kita ini bisa menikmati ibadah di rumah Tuhan. Nah adik-adik, kakak sekarang masuk nih di dalam cerita Alkitab hari ini. Di dalam Alkitab ada nih seorang anak laki-laki namanya Samuel. Siapa namanya? Samuel. Ya, adik-adik.
Nah, ini adik-adik Samuel. Samuel ini tidak tinggal bersama papa mamanya. Samuel ini tinggalnya bersama bapak imam. Namanya adalah Bapak Eli. Siapa namanya? Eli. Nih, Bapak Eli. Ini mamanya, ini bapaknya. Nah, adik-adik, Samuel ini tinggalnya ini di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, si Bapak Eli bilang sama si Samuel, Samuel, mulai sekarang kamu ya anak tinggal bersama saya ya, di rumah Tuhan ini. Terus si Samuelnya bilang, iya Bapak Eli, saya akan tinggal bersama Bapak Eli di rumah. Terus si Bapak Elinya bilang lagi, adik-adik, Samuel masuk yuk, saya akan tunjukkan sama kamu dalam isi rumah Tuhan. Terus si Samuel bilang, iya Bapak Eli, ayo masuk. Nah, adik-adik, masuklah si Bapak Eli dan Samuel ini ke dalam rumah Tuhan. Nah, ditunjuk. Nah, si Samuel melihat barang-barangnya di rumah Tuhan itu bagus. Dan Bapak Eli bilang, dibilang sama Samuel, Samuel ini ada lampu. Kamu mulai saat ini mulai membersihkan ya lampu-lampu rumah-rumah di dalam rumah Tuhan ini ya. Nanti saya akan ajari kamu gimana caranya supaya lampu ini bisa nyala siang dan malam. Ya, supaya rumah Tuhan ini nggak gelap. Ya Bapak Eli, saya akan mengisi lampu ini setiap hari siang dan malam. Terus si Samuel melihat ada 2 orang di dalam rumah Tuhan yang pakai baju imam. Terus si Samuel bilang, Bapak Eli, itu siapa? 2 orang anak laki-laki itu. Oh, 2 orang anak laki-laki itu adalah Hofni dan Fineas. Itu adalah anak Bapak. Oh gitu ya Pak Eli. Iya, Samuel sini. Saya kenalin kamu sama anak Bapak. Terus Bapak Eli manggil dong anak-anaknya si Hofni dan Fineas ini. Hofni dan Fineas ini kenalin ini Samuel. Samuel ini kenalin ini Hofni dan Fineas. Terus Hofni Fineasnya gimana? Hofni dan Fineasnya itu tidak ramah adik-adik sama si Samuel. Mukanya nggak ramah adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kakak udah ceritakan kalau Samuel itu mulai tinggal di rumah Tuhan. Esok harinya si Samuel ini mulai membersihkan di rumah Tuhan, mulai melayani di rumah Tuhan adik-adik. Dia semua bersihin barang-barang. Dia mulai nyalain lampu supaya rumah Tuhannya tidak gelap. Nah, dia bersihin semua. Dia sangat rajin adik-adik. Terus kakak mau tanya, bagaimana dengan si Hofni dan Fineas ini? Nih, si Hofni dan Fineas ini. Hofni dan Fineas ini sangat malas adik-adik. Mereka tidak rajin. Kadang kalau disuruh Bapak Eli, mereka suka melawan adik-adik. Nih, adik-adik. Hofni Fineas ini sangat malas, nggak rajin. Sehingga Bapak Eli itu sangat sedih, suka murung. Dia suka murung karena anak-anaknya Hofni dan Fineas tidak rajin, suka melawan, berbuat jahat. Nah, adik-adik gak boleh ya kalau di rumah itu malas melawan sama papa mama ya adik-adik. Jangan seperti Hofni dan Fineas ya. Nah, adik-adik, tadi kakak udah ceritakan kalau si Samuel ini tinggal di rumah Tuhan, gak tinggal sama papa mama kan. Nah, setiap tahun mamanya si Samuel datang ke rumah Tuhan. Ngapain? Bawa baju. Karena si Samuel ini semakin lama semakin besar adik-adik. Nggak semakin kecil lagi. Jadi setiap tahun si mamanya Samuel ini selalu membawa baju imam supaya si Samuel bisa pakai baju yang baru karena Samuel semakin besar adik-adik. Nah adik-adik, tadi kakak udah ceritakan kalau ada anak yang rajin di Alkitab itu namanya Samuel. Kalian mau kan rajin seperti Samuel? Nanti adik-adik, kalau kalian sudah kembali ke sekolah minggu, kalau Tuhan sudah mengizinkan kita bertemu lagi, kakak sudah mengajar kalian harus semakin rajin ya adik-adik untuk menjadi anak sekolah minggu. Taat sama papa mama, taat sama kakak sekolah minggu, dan juga taat sama Tuhan. Tapi kan saat ini adik-adik masih di rumah terus. Nah, saya bisa ngelakuin apa?
Nah, adik-adik boleh bantu temannya yang lagi belajar online. Atau ketika lagi belajar online nggak ada pulsa. Nah, adik-adik boleh bantu, boleh juga mendoakan teman-temannya yang lagi kesusahan. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup sekolah minggu hari ini, kakak mau kasih satu ayat hafalan buat adik-adik. Ikutin kakak ya. 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik, kita satu dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya sudah selesai mendengarkan cerita sekolah minggu dari Kakak Junre. Tolong saya Tuhan supaya saya tetap menjadi anak yang rajin dan patuh seperti Samuel. Terima kasih ya Tuhan. Minggu depan saya kembali lagi untuk mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu yang lalu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin.